Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Pemirsa channel PGRI Kabupaten Bangkalan yang berbahagia dan dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah, rasa syukur kita karena atas nikmat sehat, nikmat kesempatan kita masih bertemu di channel ini dalam rangka tausiah menyambut buka puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, tiada terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita haturkan salawat kepada beliau sehingga di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang sabar menjalankan puasa Ramadan akan berbuah manis. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan tentang keuntungan dari sifat sabar yang kita lakukan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apakah ada yang lebih indah dari manisnya kebersamaan dengan Allah? Maka kita sebaiknya bersifat sabar. Dalam dalil yang lain dalam Quran surat Ali Imran 146 disebutkan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sedangkan hadis tentang sabar katakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sawm nisfus sabr, as-sabru nisful iman. Puasa adalah separuh dari sabar, dan sabar adalah separuh dari iman. Puasa di bulan Ramadan menjadi ibadah yang paling efektif untuk mengajarkan umat Islam dengan kesabaran. Pengertian sabar itu bisa dikatakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah radiyah atau ridha. Yang kedua
tajallada atau mengikat. Yang ketiga, tahammala atau bertahan. Sedangkan yang keempat adalah ihtamala, menahan dalam menghadapi sesuatu dalam ketenangan tanpa mengeluh. Artinya, seseorang yang dapat dikatakan orang itu bersabar manakala memiliki beberapa indikator. Di antaranya adalah menahan untuk tidak marah. Kemudian yang kedua, dia memiliki sifat ketenangan, tidak gerasak-gerusuk. Kemudian apabila ada masalah, maka dia tidak akan banyak mengeluh. Itu adalah beberapa indikator bagi orang yang bersikap sabar. Apa kaitannya sabar dengan puasa? Ada 3 bentuk kesabaran tersebut yang terkumpul dalam ibadah puasa. Orang yang berpuasa akan memiliki 3 bentuk kesabaran. Pertama adalah sabar karena tengah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan ini yang dimaksud adalah perintah Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah dasar hukum kita. Kenapa kita berpuasa? Kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menghindari segala perkara yang membatalkan atau menggugurkan pahala puasa kita. Hal-hal yang membatalkan kita sudah tahu. Kemudian kita sabar dalam menghadapi sesuatu yang dapat menggugurkan nilai-nilai puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa tetapi kita tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Salah satu contoh, kita berpuasa tetapi kita tidak bisa bersabar tatkala ada orang-orang marah kepada kita, kemudian kita meladeni dengan kemarahan juga. Atau kita ghibah, menjelek-jelekan orang lain, atau mengadu domba, maka puasa kita adalah menjadi sia-sia. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah, betapa banyak umatmu yang berpuasa, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Bukankah yang kita harapkan dari puasa kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga adalah sabar atas rasa haus dan lapar yang tengah kita hadapi. Tatkala kita keluar rumah, kita mendapatkan masih ada warung makan yang tetap buka. Pada saat itu kita haus atau lapar, tetapi kita tetap sabar karena kita sedang berpuasa, karena kita sedang taat kepada perintah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun ganjaran pahala kesabaran yang telah kita lakukan adalah termaktub dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah.
pahala yang tanpa batas. Sungguh kita mengharapkan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kesabaran kita. Contoh sabar dalam berpuasa adalah tatkala kita menahan untuk tidak berkata kotor, tidak menggibah, menjaga pandangan, dan lain sebagainya. Kemudian media sosial kita isi dengan hal-hal yang baik. Jangan kita isi dengan hal-hal yang membuat nilai-nilai puasa kita berguguran. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 1690. Maka marilah seluruh tubuh kita ini, dari mata, pendengaran kita, mulut kita, tangan kita, hati kita, mari kita puasakan semuanya. Kita bersabar dengan latihan di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita keluar nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar saat menahan amarah. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, tatkala ada orang-orang yang memaki kita, tatkala ada orang-orang yang mau ribut dengan kita, maka katakan, inni sha'im, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Betapa banyak di dalam Al-Quran dicontohkan sikap sabar. Bagaimana saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam di dalam Quran surat Yusuf ayat 18. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah, tapi palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sabar melawan godaan nafsu. Seperti yang dicontohkan ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana sikap beliau? Nabi Yusuf berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 23, yang artinya, dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Selanjutnya adalah sabar menghadapi cobaan. Sebagaimana kisah di dalam Quran surat Yusuf juga, bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yang disebut tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.
Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Keutamaan sabar dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pahala tanpa batas. Yang kedua, mendapatkan ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah bersama syukur. Sabar adalah kunci dari kebaikan. Yang terakhir adalah kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebagai penutup, akan saya sampaikan beberapa kata hikmah. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.